Halo pemirsa GTV, kembali lagi bersama saya Guntur Eka Saputra yang kali ini pada program acara Bincang Santai bersama Imigrasi. Pemirsa GTV, dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses dengan berbagai cara untuk mengetahui dan juga melihat program-program dari GTV tentunya. Berbagai cara diantaranya adalah channel 32 WHF di TV digital, serta di channel 54 WHF di TV analog. Serta bagi Anda, pengguna web browser, dapat mengakses juga melalui live streaming di www.tv.gunadarma.ac.id, serta di www.ugtv.co.id. Dan bagi Anda, pengguna smartphone tentunya yang selalu berada di genggaman smartphone Anda, yaitu dapat mendownload aplikasi UGTV Mobile di App Store dan Play Store Anda. Dan pemirsa UGTV, seperti disampaikan tadi bahwa saat ini saya berada di program Bincang Santai bareng Imigrasi, yang artinya bahwa yang menjadi bintang tamu atau narasumber kali ini adalah yang pastinya pakai seragam tentunya. Dan saya tidak sendiri, maka di sini saya ditemani, yaitu adalah yang pertama ada Bapak Mas Joko Ardianto Wibowo AMD IM SHMPA selaku Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kota Depok. Halo, salam sehat ya Pak. Salam sehat. Sehat selalu Pak. Waalaikumsalam. Ya, harus sehat ya Pak. Ya, dan betul. Semangat ini. Semangat. Iya, saya lihat ini sudah ngeri nih. Oke, baik. Dan narasumber kedua, ini juga kita punya itu adalah Bapak Gary Baringin Juara Tua AMD IM SHMM selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kota Depok. Halo, salam sehat. Halo, Mbak, Mas. sebenarnya Mas Gary ini nggak apa-apa? Oke, Siap, santai nggak soalnya nih ya. Nggak apa-apa. Santai, iya. Oke, baik. Duduknya juga nggak apa-apa, nggak harus tegak ya. Boleh iya, santai santai. sedikit ya. Oke, karena kita ini menarik sekali pemirsa, tidak hanya berbincang tentang keimigrasian, tapi juga ternyata ini juga ada divisi khusus, yaitu salah satunya adalah pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kota Depok. Nah ini kalau sudah pengawasan penindakan ini sepertinya sudah ranah hukum ini, sepertinya ya Bapak-Bapak dan Mas Giri dan Mas Joko ini sebenarnya tadi waktu saya baca, waduh bahaya nih kalau saya salah ngomong ya, karena ada intelijen dan penindakan ini di dalamnya. Tapi kita sebelum kita akan melihat lebih jauh lagi, maka kita akan saksikan VT berikut ini.
Baik, pemirsa JTV masih bersama kami dalam Bincang Santai Bar Imigrasi yang dimana baru Anda saksikan bersama-sama itu adalah Viti, bagaimana cara bekerja dari tim imigrasi di Kota Depok tentunya. Nah ini sangat profesional sekali pemirsa, kenapa? Karena tadi kita saksikan bersama tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker diantaranya. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Jadi walaupun bertugas, ini juga kesehatan tetap juga ditunjang. Betul. Nah ini saya banyak sekali nih, mungkin saya pertama kali akan ke Mas Joko Ardianto yang disapa mungkin Mas Joko, saya boleh panggilnya? Boleh Ya. silakan. Nah ini tadi kita lihat video itu menegangkan mungkin ya, mungkin background musiknya, padahal sebenarnya itu ada tugas yang selalu mungkin yang dilakukan. Nah mungkin saya akan pertanyaan yang mendasar terlebih dahulu. Ini adalah Mas Joko selaku Kasubsi Intelijen Keimigrasian. Nah mungkin paradigma masyarakat adalah ketika mengenai intelijen itu mungkin mengacu kepada kata BIN, Badan Intelijen Negara, yang dimana mungkin mereka harus melihat kira-kira mencari informasi terkait mungkin WNA dan segala macam. Kadang konotasinya mungkin melakukan kesalahan fatal, padahal sebenarnya tidak juga. Ya kadang mungkin mereka mau invest atau segala macam. Nah ini kira-kira tugasnya apa sih sebenarnya di dalam divisi Mas Joko ini? Baik, terima kasih Mas Guntur pertanyaannya. Jadi tugas kami di subseksi intelijen keimigrasian itu melakukan penyiapan penyusunan rencana, lalu pelaksanaan koordinasi dengan beberapa instansi, lalu kita melakukan evaluasi laporan terkait laporan intelijen. Kami juga menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait keberadaan orang asing. Dan kegiatan intelijen tidak hanya diberikan kepada orang asing, namun juga kepada warga negara Indonesia yang apabila akan membuat dokumen perjalanan dan diduga menggunakan data palsu, kami dapat melakukan kegiatan intelijen dan pengawasan keimigrasian terhadap yang bersangkutan. Oke. Berarti tandanya tidak hanya WNA ya, warga negara asing, tapi bahkan warga negara Indonesia sendiri pun. Betul. Yang tanda kutip adalah bahwa harusnya taat hukum dan taat aturan. Betul gitu ya sekali, Mas yang dilakukan. Oke, ini luar biasa sekali pemirsa. Jadi jangan takut sebenarnya ya, kalau misalkan sudah sesuai persyaratan dan aturan, ya tidak perlu takut. Karena sudah dokumen. Oke, baik. Nah, saya sekarang ke Mas Gary ini. Mas Gary tidak sendiri tapi ditemani juga ini sama Mas Joko juga. Ini selaku tugas sebenarnya berat nih menurut saya, Kasubsi Penindakan Keimigrasian. Karena pasti ada laporan baru ditindak kan. Tidak mungkin tidak ada laporan tidak bisa ditindak, kecuali mungkin sudah ada laporan tertentu kemudian dikonfirmasi benar atau tidak. Ya karena tidak mungkin kan melakukan penindakan tertentu tapi tidak ada laporan juga tidak ada bukti gitu ya. Karena kan pasti menjaga integritas yang luar biasa sekali ini ya. Apalagi saya baca di depok.imigrasi.go.id, maka Kota Depok merupakan salah satu yang menjadi panutan dalam imigrasi, betul? Betul ya. Betul. Nah, ini membanggakan sekali. Ini nggak mau tepuk tangan ini. Ya, tepuk tangan nggak apa-apa karena kita bincang santai. Nah ini saya kembali tugasnya apa sih sebenarnya penindakan ini, Mas Giri? Mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat seperti apa yang dimaksudkan. Kalau di subseksi penindakan keimigrasian, secara simpelnya itu ya bahasa umumnya menangani pelanggaran keimigrasian lah untuk orang asing maupun orang Indonesia. Secara simpelnya. Tapi kalau secara keimigrasiannya mengumpulkan bahan laporan, apa yang dikerjakan oleh Pak Joko itu biasanya akan ditindaklanjuti oleh subseksi saya. Apakah yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran dan apa tindakan selanjutnya yang akan diambil terhadap pelanggar keimigrasian tersebut. Oke, dan ini pasti sudah penyidikan menyeluruh ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Benar. Nah itu luar biasa pemirsa. Jadi tidak hanya menindak saja, tapi juga mengikuti kira-kira undang-undang apa saja dan apa yang dilakukan, gitu ya. Benar. Pasti. Dan saya baca juga ada sosialisasi. Nanti saya tanya sosialisasi apa itu yang dilakukan. Oke, baik. Nah mungkin Mas Joko atau Mas Giri ada yang mau diinformasikan tentang seksi intelijen penindakan keimigrasian? Ya, baik. Kami akan sedikit memaparkan apa saja sih tugas dan fungsi kami di seksi intelijen penindakan keimigrasian. Di kantor imigrasi Depok, seksi intelijen dan penindakan keimigrasian dikepalai oleh seorang kepala seksi, dan di bawahnya itu adalah ada kepala subseksi intelijen keimigrasian dan kepala subseksi penindakan keimigrasian. Nah, pekerjaan kami itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 terkait keimigrasian. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1, keimigrasian itu ahli lalu lintas orang yang masuk
atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Nah, di sini nih fungsinya kami, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Yang telah tadi saya sampaikan sebelumnya, tidak hanya orang asing, tetapi juga pengawasan terhadap WNI. Kami melakukan terhadap WNI pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif itu seperti apa? Seperti ketika orang Indonesia mau membuat paspor, di dalam pembuatan paspor itu ada wawancara, Mas. Wawancara itu adalah fungsi pengawasannya. Jadi kami tanya, tujuannya apa sih buat paspor gitu. Nah, namun ketika ada dokumennya yang dirasa mencurigakan, kami akan melakukan pengecekan ke Dukcapil. Lalu mungkin kalau terkait dia melampirkan ijazah, kami cek ke ke sekolahnya. Karena beberapa waktu yang lalu, ya Pak Geri ya, kami pernah menemukan suatu case ijazah pendidikan itu palsu. Oke. Gitu. Berarti bisa dicek langsung ke sekolahnya atau secara daring? Langsung kita cek ke sekolahnya. Oke. Kalau misalkan tidak dapat secara daring atau via email, kami langsung cek ke sekolah atau ke Dukcapil ke tempatnya gitu. Oke. Begitu juga dengan orang asing. Itu termasuk penindakan, Mas Giri? Ya, masuk. Jadi masuk. apa yang dilakukan oleh Pak Joko fungsi pengawasannya, nanti bentuk laporannya itu kan di situ tertera gitu loh, bahwa orang asing ini mengajukan persyaratan dengan benar atau ada persyaratan yang salah. Nanti kalau ada yang salah akan didalami di subseksi penindakan. Oke, baik. Maka di cross check kira-kira seperti apa? Betul, Iya, betul. Nah, ini jangan sekali-sekali untuk memasukkan dokumen. Karena apalagi sekarang nomor ijazah bisa langsung dicek secara daring di kementerian masing-masing. Betul. Silakan dilanjutkan, Mas. Lalu next kita tadi ada dilihat di video ya, ada tim operasi gabungan. Nah itu sebenarnya operasi gabungan yang diikuti oleh beberapa instansi lembaga pemerintah yang ada di Depok. Kami menyebutnya itulah tim PORA, tim pengawasan orang asing. Nah kebetulan operasi gabungan merupakan salah satu target kinerja kantor imigrasi Depok. Jadi kami melakukan operasi gabungan ke beberapa perusahaan dan juga tempat penginapan. Lalu ada lagi yang namanya aplikasi pelaporan orang asing. Ini adalah salah satu kebijakan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di Kota Depok. Nah, kebetulan hari ini ya Pak Giri ya, jadi ada Direktorat Jenderal Imigrasi baru saja melaunching APOA version 2. Oke. Yang nantinya akan lebih memudahkan masyarakat ataupun pemilik penginapan melaporkan keberadaan orang asing di tempatnya. Karena di aplikasi APOA yang terbaru versi 2 ini itu bisa menggunakan handphone. Dan sudah ada QR code-nya. Di situ sudah lengkap lah. Nanti kita akan, kalau sudah di launching, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat maupun kepada pihak penginapan lah, hotel atau Jadi kos-kosan. sekarang sudah dimudahkan dengan digitalisasi ya. Jadi tidak Benar. harus datang ngambil antrian, tapi juga bisa secara daring, betul? Betul. Oke, ini percontohan sekali luar biasa. Oke, siap. Baru di launching hari ini, betul Mas Joko? Yang untuk version 2-nya. Iya, Jadi versi nanti 2-nya. insya Allah uji coba pada pertengahan Juni 2021. Oke, Iya. itu baru akan diuji coba kembali. Iya. Oke, baik. Besok udah di launching itu sudah lulus ya? Insya Allah. Secara IT. Insya Allah, Jadi insya secara Allah. IT itu sudah ada versi Insya Allah. alpha, beta testing, dan release testing Betul. disebutnya. Oke. Siap. Karena kan biasanya daripada masyarakat repot harus kantor imigrasi, apalagi kalau misalkan ada masyarakat Depok yang tinggal di Bojongsari, itu kan sangat jauh ke kantor imigrasi yang ada di GDC. Dapat mengakses aplikasi pelaporan orang asing via website untuk saat ini. Nanti mungkin di versi 2 apabila memang sudah bisa releasing, bisa menggunakan via handphone. Oke. Yang tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Geri ini terkait QR code-nya. Jadi nanti baik petugas imigrasi ataupun anggota tim PORA akan dapat mengecek keberadaan orang asing tersebut. Dan QR code itu juga berisikan namanya, jenis izin tinggal, dan lain sebagainya. Jadi di aplikasi pelaporan orang asing itu nanti ditujukan untuk perorangan atau untuk tempat penginapan atau hotel. Di situ tempat penginapan atau hotel atau perorangan penjamin itu wajib melaporkan keberadaan orang asing yang di tempat wilayahnya. Misalnya orang asing nginep di hotel A, nah dia harus melaporkan
keberadaan orang asing tersebut. Nah, nanti kan kita bisa melihat, oh di hotel A ini ada berapa orang asing gitu loh. Ini fungsi pengawasan kita. Nanti itulah jadi bahan dasar kita untuk melakukan pengawasan. Apa sih kegiatan mereka di sini? Ngapain aja sih mereka, seperti itu. Baik. Ini sebenarnya mungkin tidak hanya terkait mungkin privacy, tapi adalah untuk menjaga yang dimana keamanan negara gitu ya. Benar, Kira-kira ya. betul. Jadi tidak bermaksud untuk mengganggu privacy gitu ya yang dimaksudkan ya. Karena ada QR code segala macam. Kenapa? Karena yang paling saya ingat adalah tidak boleh bahwa bangsa Indonesia itu dipegang oleh siapapun, harus dari anak mudanya sendiri, pemuda-pemudinya. Iya. Luar biasa. Tapi ini mohon maaf, saya harus potong dulu. Oh, iya, Kita iya. ada yang mau lewat dulu ini. Ya, ini menarik sekali pemirsa UTV. Nanti kita saksikan bersama kembali perbincangan kita. Apa saja ini yang terkait dengan di divisi yang dua ini gitu ya. Yang bikin saya dakdikduk sebenarnya. Semoga data saya aman gitu ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di UGTV. Halo pemirsa UTV yang baru bergabung, selamat bergabung pada acara kali ini, yaitu adalah Bincang Santai bareng Imigrasi, yang dimana dalam temanya adalah pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kota Depok bersama saya Guntur Eka Saputra. Dan sahabat UTV serta pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, di segmen sebelumnya tadi kita sudah menyaksikan bersama kira-kira tugas apa saja yang dilakukan oleh Badan Intelijen Keimigrasian dan Penindakan Keimigrasian di Kota Depok tentunya. Serta juga diinformasikan bahwa sudah diluncurkan mengenai itu ada versi 2.0 dari keimigrasian. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Nah ini dimana memudahkan para pemirsa dan juga mungkin pengguna untuk bisa lebih dekat tentang keimigrasian. Bahwa tidak susah loh tim mengurusnya. Dan juga tidak susah juga untuk melaporkan apa yang terjadi, yang dimana untuk menjaga stabilitas negara kita. Untuk itu saya lanjutkan ini Mas Joko dan Mas Giri terkait tadi ya, apa yang dipaparkan oleh Mas Joko. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Terakhir adalah QR code tadi ya, yang menyimpan data. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Guntur. Saya lanjutkan. Jadi pada QR code itu akan diterapkan atau ditempelkan pada paspor orang asing. Nah, QR code itu biasanya disertakan dalam berbentuk visa. Nanti petugas imigrasi dapat melakukan pemindaian melalui smartphone-nya untuk mengetahui orang asing ini izin tinggalnya jenisnya apa, atau orang asing ini tinggalnya ada di mana. Karena orang asing sesuai dengan Undang-Undang 6 2011, izin tinggalnya harus sesuai dengan domisilinya. Tidak sedikit ada kasus Mas, ada misalkan orang asing yang pemegang izin tinggalnya dia dari kantor imigrasi Jakarta Selatan. Tapi dia tinggal dan beraktivitas segala macam di wilayah Kota Depok. Gitu. Nah, kita cek apakah benar sesuai dengan kitasnya. Lalu kami cek juga apakah orang asing ini overstay atau tidak, bisa melalui dari QR code itu. Jadi karena memang kan semuanya sudah era digital dan lebih mempermudah kami petugas imigrasi untuk bekerja dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian. Nah, lalu selanjutnya ini wilayahnya Pak Geri. Jadi Pak Geri ini sepanjang 2019 sampai 2021 aktivitasnya cukup tinggi ya, karena pada 2019 itu ada jumlah tindakan administrasi keimigrasian sebanyak 41. Dominasi pelanggarannya juga ada penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Nah, tahun 2020 ini ada sekitar 200-an karena pelanggaran overstay. Lalu pada tahun 2021 hingga April ini
ada sekitar 88 karena pelanggaran overstay dan memberikan keterangan yang tidak benar. Oke, baik. Gitu. Nah ini terkait penegakan hukum keimigrasian ini. Biasa datanya kan berarti diambil dari Mas Joko ya, karena Iya. intelijen, kemudian ditindaklanjuti oleh bagian Mas Gary. Iya. Nah ini cukup signifikan juga di 41, 294, bahkan 88 overstay. Nah ini mungkin saya kulik dikit-dikit dulu ini. Ya, tenang, karena kita bincang santai, bukan bincang Iya, serius iya. ya. Bincang santai tapi serius kira-kira seperti itu. Nah ini terkait pelaporan tadi bahwa masyarakat ini dimudahkan untuk melaporkan sesuatu di daerah tempat tinggalnya, mungkin keberadaan warga negara asing yang dimana kira-kira aktivitas seperti apa. Tadi ya seperti itu. Nah ini sebelumnya itu seperti apa prosesnya sehingga diciptakan salah satu digitalisasi ini. Mungkin dari Mas Joko dulu. Oke. Jadi biasanya kan masyarakat harus ke kantor imigrasi Depok atau susah aksesnya nih apa gitu. Nah kebetulan arahan dari Kepala Kantor Imigrasi segala hal terkait pengaduan masyarakat, terkait laporan keberadaan orang asing itu yang pertama sih ada di sosial media kami di IG. Oke. Imigrasi Depok, Imigrasi Depok. Imigrasi Depok. Nanti bisa dilihat itu kontak WhatsApp-nya atau bisa langsung juga lapor ke IG-nya. Jadi mungkin di lain kesempatan ada salah satu dari seksi di kantor imigrasi yaitu seksi Tikim. Seksi Tikim telah membuat suatu inovasi yang namanya si Aduin. Oke. Gitu. Si Aduin ya. Si Aduin. Jadi tidak hanya melayani masyarakat yang akan mengadu terkait mungkin ada pelayanan keimigrasian yang kurang berkenan atau komplain seperti apa. Ada juga bisa melakukan pengaduan masyarakat terkait keberadaan orang asing. Oke. Biasanya yang diadukan apa nih, Mas Joko? Apakah ini siapa sih orang asing ini gitu ya? Bisa, Ataukah lebih kepada kok mencurigakan? Itu bentuknya apa kira-kira? Foto, dokumen atau apa? Iya, foto dan dokumen. Nanti di paparan kami sih nanti di itu akhir ada ya? Oke. Jadi Jadi itu biar nggak kemana-mana, itu strateginya. Oke. Jadi biasanya Oke. masyarakat itu melaporkan terkait dengan orang asing ya secara umum gitu ya. Misalnya orang asingnya meresahkan. Meresahkan. Ya kan? Kan biasanya budaya kita beda dengan budaya mereka. Betul, Gitu ya. kan. Mereka misalnya biasa dengan budaya barat atau budaya, sedangkan kita budaya timur. Nah dilaporkanlah ke kita. Nanti kita tindak lanjuti. Atau mencurigakan, kok kegiatannya nih orangnya jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Nah mereka melaporkan. Disitulah fungsi kita menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dan kita cek keberadaan orang asingnya apa sih kegiatannya ya kita dari hasil pengecekan Mas Joko nanti diberikan kepada saya. Oke, baik. dan alhamdulillah sih partisipasi masyarakat Depok dapat saya akui sangat aktif gitu. Oke, baik. Nah, ini tandanya sudah menunjukkan bahwa sudah tahu dan kenal teknologi. Benar. Ya, benar. kira-kira masyarakatnya seperti itu. Nah, ini Mas Gary. Mas Gary kan salah satu mungkin divisi yang terjun ke lapangan menurut saya karena melakukan penindakan ya. Tapi tadi saya katakan di awal bahwa ini penindakannya tidak langsung mungkin dalam kutip langsung blak-blak mungkin bahasanya tap itu kan tidak, tapi ada prosedurnya gitu ya. Benar. Kira-kira. Nah, ini kira-kira prosedurnya seperti apa yang diterapkan di dalam divisi Mas Gary? Jadi sebelum kita melakukan penindakan ke orang asing, kita dasarnya itu ya tadi yang disampaikan sebelumnya karena adanya aduan masyarakat atau kita bisa melihat dengan aplikasi yang kita punya, kita bisa atau dengan kita muter wilayah kota Depok itu ya kita berusaha mengumpulkan informasi di mana sih orang asing yang berada gitu loh. Disitulah fungsi Mas Joko dan saya melakukan pengawasan orang asing. Oke. Berarti penindakannya mungkin lebih kepada pendekatan terlebih dahulu gitu ya. Iya. Pendekatan, kemudian di cross check konfirmasi, Mengumpulkan bahan. bahan ya. Nanti kalau ada apa-apa maka mungkin disamperin gitu ya. Nah, samperin tanda kutip bukan melakukan penangkapan ya, tidak, tapi adalah untuk melengkapi gitu ya. Kira-kira apa yang kurang gitu ya. Betul, karena dari kami sendiri kan tidak ya semena-mena atau Betul. seperti apa langsung grebek atau kayak gimana. Tapi dari subseksi intelijen keimigrasian melakukan pengumpulan data, penyusunan rencana. Nanti kami tidak bertindak secara langsung itu Betul. Mas Guntur. Jadi kami lihat dulu gini situasi seperti ini, situasi kondisi lapangan seperti ini. Nah, data-data yang kita dapatkan itu kami buat laporan, kami sampaikan ke subseksinya Pak Gary. Pak Gary, ini ada orang asing, ada berjumlah 3 misalkan, warga negara mana gitu. Nah, nanti
Pak Geri dengan timnya yang akan terjun langsung ke sana. Oke, baik. Nah ini pemirsa UTV ini menandakan bahwa imigrasi Kota Depok itu bekerja secara integritas yang tinggi dan juga profesional gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah ini luar biasa. Baik. Mungkin bisa disampaikan kembali tadi, saya penasaran tadi. Oh yang iya. akan mau disampaikan apa? Iya, Oke. jadi ini, Ya. kami pernah menangkap 2 negara Pakistan. Waktu itu minta sumbangan untuk anak yatim. Jadi ini adalah salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat Depok. Seperti diketahui bahwa ada sosial media yang ada di Instagram. Jadi melaporkan ke kami bahwa sering ada warga negara asing yang meminta-minta secara paksa. Lalu kebetulan juga melaporkan kegiatan orang asing tersebut via WhatsApp ke kantor imigrasi. Lalu pada kesempatan pertama, Kepala Kantor Imigrasi saat itu memerintahkan kami untuk menelusuri jejak si orang asing ini. Ini kami sampai keliling Depok ini ya, Pak Geri ya. Iya benar. Jadi sampai keliling Oke. Depok, jadi kami pantau pergerakannya. Ternyata ada salah satu DKI masjid di daerah Margonda sini. Jadi menghubungi kami bahwa mereka ada janji dengan orang asing yang akan meminta sumbangan. Lalu saya berkoordinasi dengan Pak Geri, menyampaikan laporan bahwa ada orang asing yang meminta sumbangan gitu. Oke. Nah di saat itu timnya Pak Geri dengan bergabungan dengan tim saya langsung melakukan penangkapan di tempat, dan memang yang bersangkutan tertangkap tangan gitu, menerima uang dari BDKM dan dengan alasan untuk sumbangan untuk anak yatim. Oke, padahal mungkin digunakan yang lain gitu ya kira-kira. Iya. Oke. Jadi baik. setelah saya dalami, uang sumbangan dari masjid-masjid tersebut ya digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk mereka di sini kebutuhan hidup sehari-hari lah. Tidak ada untuk penggunaan anak yatim atau apa. Oke, berarti diselewengkan lah ya. Iya, Nah, benar. tugasnya penindakan dan intelijen. Apalagi ya. kan orang kita nih iba dengan Betul. bahasa ya kan, nih sumbangan untuk anak yatim ya kan, banyak itu jumlah korbannya banyak sekali Banyak dari sekali. masjid-masjid sampai mereka komplain, oh iya Pak, tapi ya mereka ya mau bagaimana lagi ya kan, sudah Iya. merasa tertipu kan dengan Mungkin mereka. ini juga termasuk budaya timur kita, betul ya? Ya, Yang benar, kena ya. ibadah dan segala macam. Nah ini akan saya tanya kira-kira program kerjanya apa lagi ke depan. Tadi mungkin sudah disampaikan sedikit sosialisasi ya. Ya. Betul. Tapi kita hold dulu, Ya. Bapak Joko dan Mas Geri. Kita akan saksikan dulu ada VT yang akan ditampilkan berikutnya. Baik, itu adalah VT singkat tadi yang sebenarnya sealur dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Joko dan Mas Geri. Nah ini, kira-kira mungkin bisa ditambahkan Mas Geri, terkait mungkin tadi di dalam VT-nya itu adalah seperti pemanggilan gitu kan ya. Kemudian mungkin pemanggilan kira-kira dikonfirmasi seperti itu. Nah itu pernah terjadi di Kota Depok? Pemanggilan apa nih? Yang tadi contoh seperti video, itu kan tadi ada orang Oh. gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya jadi bentuk pelanggaran yang terjadi di imigrasi Kota Depok, biasanya saya tuh melakukan pemeriksaan dahulu terhadap yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran keimigrasian atau tidak? Ya kalau tidak, ya yang bersangkutan kita tidak kenakan berikan apa. tindakan. Betul. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran keimigrasian, dia akan diberikan tindakan keimigrasian. Ada 2 bentuk penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Yang pertama itu penyidikan, dan yang kedua itu tindakan administratif kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan dikenai tindakan penyidikan, berarti yang bersangkutan dibawa ke ranah pengadilan. Nanti hakim yang memutuskan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran keimigrasian dan dijatuhi hukuman berapa. Oke, baik. Sesuai Penjara. dengan undang-undang Iya, yang berlaku di dalam tadi ya. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Nah, itu juga mungkin 2011. kejadian di 2019 tadi, bahwa warga negara asing yang sudah menyalahgunakan, ternyata uangnya tidak untuk hanya negatif, tapi untuk mungkin kebutuhan pribadi segala macam. Benar. Gitu. Jadi kan sudah penipuan gitu ya, Betul. dan tindak pidana. Itu yang mungkin tadi dicontohkan yang video tadi gitu ya. Iya. Baik. Nah, gitu, yang pemirsa. kedua,
Tindakannya itu tindakan administratif keimigrasian, misalnya orang asing ini melakukan pelanggaran keimigrasian, terus kita tindak dengan deportasi, pemulangan ke negara asalnya. Oke. Seperti itu. Kalau udah dipulangin itu nggak bisa balik lagi ke sini? Jadi dia kalau terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian akan dikenakan tindakan penangkalan selama 6 bulan. 6 bulan. Berdasarkan peraturan keimigrasian. Oke, mungkin supaya jerah kali ya. Ya, betul. Jangan lakukan lagi. Apabila orang asing tersebut ingin kembali lagi ke negara Indonesia gitu kan, jadi merupakan efek jerah. Oh, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke, baik. Oke, Itu. ada lagi yang mau disampaikan? Terakhir ini, Ya. ini 2020 kemarin. Jadi ini juga partisipasi aktif karena kami sebelumnya punya sejarah koordinasi dengan masyarakat. Maksud kami partisipasi masyarakat begitu sangat aktif. Jadi ini salah satu di masjid komplek di Margonda juga. Cuman ini sumbangannya untuk Palestina. Oke. Dan ternyata yang minta sumbangan itu adalah pengungsi. Mereka sebenarnya tinggalnya nggak di sini, Mas Guntur. Mereka tinggalnya di luar Depok gitu. Tapi karena memang tertangkap tangannya di sini, jadi kami berkoordinasi karena terkait pengungsi. Jadi ada beberapa step yang harus kita laksanakan. Kami menghubungi UNHCR untuk berkoordinasi dan UNHCR melakukan edukasi terhadap mereka. Gitu. Oke, mungkin ini juga karena Depok ini wilayah strategis mungkin Pak, betul? Betul. Iya, mau strategis mau ke kota bisa, Betul. liburan ke sana juga Karena bisa. jalur kereta Betul. kan ada ya kan, Iya. dengan mudahnya orang naik kereta bisa sampai ke Depok gitu kan. Udah begitu mungkin dia ngeliat warga kota Depok nih baik-baik gitu kan. Oke, baik-baik. Jadi aduh bisa ya, padahal sebenarnya enggak ya gitu. Nah, Karena gimana? Depok itu wilayahnya selama saya bertugas di imigrasi, wilayahnya itu sangat unik. Betul. Uniknya Karena apa tuh? unik itu karena Selain Depok itu belimbing ya, selain belimbingnya. karena kalau dari terkait wilayah kerja kantor imigrasi Depok itu berbatasan dengan Jakarta, dengan Bekasi, dengan Bogor dan juga Tangerang Selatan. Oke. Jadi ini kota-kota besar di mana perlintasan orang itu sangat cepat dan sangat padat. Jadi ya itu tantangannya. Tantangan juga. Bahkan juga universitas besar di Indonesia juga nggak ada di sini ya. Ya, sering terjadi adalah student exchange dan segala macam. Nah, itu juga menandakan bahwa memang kota strategis kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan dari slide? Iya, itu saja. Terima kasih Mas Guntur. Oke, baik. Nah ini pemirsa, tadi saya sudah singgung sedikit. Tadi ada WhatsApp ya di imigrasi itu ya? Iya. Oke, baik. Saya sempat baca, juga buka di depok.imigrasi.go.id. Teman-teman dan pemirsa TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan ini, itu bisa melalui WhatsApp-nya ada di sebelah kiri. Jadi buka ke sana URL-nya, kemudian kalau ada tanya tertentu, silakan bisa akses di sebelah kiri. Ini menandakan bahwa customer line-nya itu sangat luar biasa, bisa diakses mungkin sekitar 24 jam ya kira-kira. Ini sudah lebih dekat imigrasi Kota Depok dengan pemirsanya, luar biasa. Nah ini saya akan tanya-tanya lagi kira-kira programnya seperti apa lagi dan apa yang ada kebaruan dari divisi ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di UGTV. Pemirsa UTV, kembali lagi bersama kami dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi, yang dimana tema ini adalah pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kota Depok.
pada segmen ini kita akan membahas mengenai jadi lebih dekat kira-kira ini teknologi apa saja yang digunakan oleh keimigrasian, intelijen, serta juga berhubungan dengan penindakan, dan apa saja yang terjadi kasus-kasusnya di dalam Kota Depok, dan juga apa saja digitalisasi serta layanan apa saja yang bisa diberikan oleh imigrasi terhadap di Kota Depoknya. Untuk itu mungkin saya ke Mas Gary dulu nih, Mas Gary. Ya, Mas Gary, terkait dengan tadi di segmen sebelumnya itu dikatakan bahwa terjadi pelanggaran. Nah ini memang pasti ada gitu ya, karena banyak ini yang diurus, nah juga banyak behavior person gitu ya kira-kira. Nah kalau karakteristik di Kota Depok gitu ya, itu pelanggarannya apa yang paling banyak biasanya terjadi? Jadi kalau melihat karakteristik wilayah Kota Depok, yang sering terjadi itu pelanggaran orang asing itu seperti overstay atau izin tinggalnya telah habis. Jadi yang bersangkutan itu diberikan izin tinggal di Indonesia, sebagai contoh dikasih 60 hari, ini sudah lebih dari 60 hari, yang bersangkutan itu masih tinggal di Indonesia. Mungkin jadi, nyaman di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di pasal 78 itu, ketika orang asing izin tinggalnya telah habis, kalau dia izin tinggalnya melebihi dari batas waktu yang diberikan kurang dari 60 hari, itu yang bersangkutan itu boleh melakukan pembayaran denda administratif itu sebesar 1 juta rupiah per hari. Tapi kalau dia lebih dari 60 hari, yang bersangkutan itu harus dikenakan tindakan administratif berupa pendeportasian dan penangkalan. Nah, yang sering saya temukan di Kota Depok ini izin tinggalnya udah lebih dari 60 hari. Mungkin ketika sampai di Kota Depok, tadinya liburan di Jakarta, terus ke Kota Depok, terus biasanya nih ya, berkenalan dengan wanita di sini, ya kan? Jadinya nyaman, tapi ketemu tidak jodoh mungkin, tapi tidak aware dengan izin tinggalnya, tidak diurus gitu kan. Harusnya kan dia aware dengan izin tinggalnya, karena kan dia sini hanya untuk berkunjung. Akhirnya kita dapati yang bersangkutan itu izin tinggalnya sudah habis. Akhirnya kita deportasi, seperti itu. Atau karena karakteristik wilayah kerja Kota Depok itu banyak universitas-universitas. Saya juga sering menemukan gitu, banyak orang asing itu melakukan pelanggaran, itu melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Sebagai contoh, dia kuliah di salah satu universitas di Kota Depok, tapi yang bersangkutan nyambi juga nih, ngajar bahasa Inggris. Ya kan? Sambil kerja misalnya gitu. Sambil kerja, untuk buat tambah-tambah lah. Ada juga yang nyambi belajar bahasa Arab ya kan. Untuk tambah-tambah dia di sini. Nah, itu kita dapati yang bersangkutan itu sedang mengajar. Pada saat itu di salah satu tempat les lah. Jadi mungkin juga tempat lesnya tidak aware bahwa ketika dia mempekerjakan orang asing itu kan harus ada izin-izin kan. Jadi kita dapat yang bersangkutan sedang mengajar, akhirnya kita tindak, kita deportasi, kembalikan ke negara asal. Itu mungkin rata-rata overstay tadi ya? Ada overstay. Overstay itu kan melebihi izin tinggal yang diberikan, atau penyalahgunaan izin tinggal. Itu dua itu ya. Itu tadi harusnya dia mungkin sebagai student kuliah, tapi ternyata dia nyambi gitu. Nyambi kerja. Nah, terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini nih, ini menarik juga karena tidak berdampak Indonesia tapi juga global dunia. Nah, ini mungkin ada juga ketika dia ingin pulang, tapi ini tidak boleh di kenegaranya. Ya contoh paling dekat Malaysia lockdown 2 minggu gitu ya, per 1 Juni ya, sampai 14 Juni gitu. Nah ini kira-kira langkahnya seperti apa mungkin? Apakah mungkin bisa diurus di Kota Depok, misalkan tanda kutip dia yang bersangkutan adalah warga negara gitu ya, asing gitu, seperti itu bisa langsung diurus? Jadi begini, pemerintah Indonesia memberikan suatu kebijakan di mana apabila hal yang terjadi seperti Mas Guntur jelaskan tadi, bisa melakukan mengapply visa dalam negeri. Ya, jadi visa dalam negeri ini harus apply di visa online. Tapi sebelum masa izin tinggalnya itu berakhir. Berarti tandanya sudah diberikan keluasan ya. Gitu. Ada waktu loh, waktu tenggang gitu ya. Jadi tapi jangan sampai pas izin tinggalnya udah lewat berakhir, sudah lewat gitu ya, berakhir lama, baru apply visa dalam negeri, itu salah gitu.
Jadi harus, wah ini izin tinggal saya 7 hari lagi harus habis. Nah, berarti itu harus girap-girap tuh. Apply langsung di visa online, visa dalam negeri. Mungkin rata-rata alasannya lupa ya. Iya, lupa. Bener. Makanya salah satu inovasi nih Betul. dari kantor imigrasi Depok. Jadi baik lagi ke seksi Tikim, mungkin nanti akan menjelaskan lebih lengkapnya. Jadi ada satu inovasi namanya SMS notifikasi orang asing. Jadi niatan dari kantor imigrasi ini adalah untuk membuat orang asing lebih aware terkait izin tinggalnya. Oke. Jadi ketika izin tinggalnya sudah mau habis, itu ada alarm tuh. Gitu. Alarm itu kami sampaikan ke orang asing, ayo fulan gitu misalkan, ini 30 hari lagi atau 3 bulan lagi izin tinggalnya akan habis. Jadi segera melakukan perpanjangan izin tinggal. Jadi kalau udah diingetin masih lewat juga ya berarti harus kami berikan tindakan gitu. Betul. Padahal itu sudah dilakukan secara teknologi ya. Ya. Itu salah satu gebrakan dari imigrasi Kota Depok. Betul. Luar biasa. Ini saya appreciate sekali nih karena sudah termasuk IT-nya juga lumayan ya. Makasih. Luar biasa karena smart city ya. Smart city. Oke, baik. Nah, ini saya balik lagi ke Mas Giri. Mas Giri tadi ya dikatakan bahwa overstay mungkin sebagai contohnya adalah yang dia students gitu ya, kira-kira. Tapi ada juga mungkin yang bekerja, harusnya dia bekerja tapi dia mungkin melakukan hal lain. Ada. Ada banyak Misalnya juga. yang bersangkutan itu boleh bekerja di bidang A, tapi mengerjakan di tempat lain atau bekerja di tempat lain, itu termasuk bentuk penyalahgunaan keimigrasian. Oke. Jadi memang harus sesuai ya. Jadi misalkan tanda kutip suatu company kita hire orang luar negara asing. Ya contoh kalau IT itu rata-rata mungkin India. Ya, karena Iya, petinggi Google itu India. India. Ya, saya nggak bisa pungkiri karena di India deh kalau di teknologi. Ya, itu ternyata dia kerjanya di company lain. Itu berarti termasuk dalam apa namanya penyalahgunaan. Iya, penyalahgunaan. Maksudnya pertama gini, penyalahgunaan itu kan ada dari izin tinggalnya atau kegiatannya. Ya kan? Ada yang penyalahgunaan izin tinggal, seperti misalnya visa berkunjung, visa berlibur digunakan untuk bekerja. Ada yang penyalahgunaan kegiatan. Misalnya dia kegiatannya itu harusnya belajar jadi bekerja, atau dia yang sebelumnya bekerja di tempat A malah bekerja juga di tempat B gitu. Itu bentuk penyalahgunaan keimigrasian juga. Oke, baik. Tidak boleh seperti Ya, itu. artinya sudah harus konkret dan konsekuen serta konsisten. Apa yang tujuan pertama datang ke Kota Depok, maka itu yang dilakukan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga kita membaca pemirsa Judi TV yang tadi contohkan adalah mungkin dia mengajar gitu ya bahasa Inggris atau bahasa apa gitu. Mungkin ini juga sosialisasi. Tapi saya percaya ini dibutuhkan sosialisasi menyeluruh gitu ya. Nah, saya baca juga ini sudah dilakukan sebenarnya. Mungkin bisa cerita sedikit Mas Giri atau Mas Joko kira-kira sosialisasi seperti apa? Jadi salah satu target kinerja kantor imigrasi Depok yaitu sosialisasi penegakan hukum. Jadi sosialisasi itu kami berikan kepada perusahaan-perusahaan, lalu kepada instansi terkait, lalu kepada mungkin sekolah, penginapan, mengingatkan bahwa adanya peraturan keimigrasian yang terbaru. Gitu. Juga kami mengingatkan karena seringnya selain dari tadi Pak Giri bilang ada overstay dan penyalahgunaan izin tinggal, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Kota Depok yaitu memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi misalkan dia dicantumkan dalam surat permohonan dan jaminan itu alamatnya di A. Namun ketika seksi kami memeriksa alamat tersebut, oh yang tinggal di sini bukan dia ini, ternyata orangnya tinggal di tempat B. Nah itu kan sudah melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi kami senantiasa memberikan pemahaman terkait apa aja yang dikerjakan oleh kantor imigrasi Depok dan juga sosialisasi terkait pelayanan terhadap orang asing dan juga WNI. Seperti itu. Mungkin Mas Giri sampaikan seperti warga negara asing yang mungkin ilegal segala macam. Ini juga kan bentuk edukasi untuk para pemirsa tidak hanya Uji TV tapi juga yang menyaksikan ini. Silakan Mas Giri. Kami dari kantor imigrasi Depok ingin ini aja sih memberikan edukasi bahwa kepada
setiap orang asing itu harus taat pada peraturan Indonesia, terutama Undang-Undang Keimigrasian. Di situ sudah jelas apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi saya harap jangan melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari orang penindakan langsung. Kalau tidak mau ditindak oleh Dari Mas penindakan Giri, langsung. penindakan langsung ini. Saya deg-degan tadi takut salah. Tenang, ini. tenang. Tapi tenang ya, pemirsa, ini jadi edukasi juga bahwa ternyata dilakukan tadi sosialisasi intinya tadi ya, dan juga bahwa banyak kanal-kanal juga seperti sosial media, seperti saya juga kanal resmi di depok.imigrasi.go.id mengenai keimigrasian. Nah, saya juga baca tadi ada seksi bidangnya Mas Joko dan Mas Giri ini tentunya. Nah, sekarang saya mau tanya ini, gimana caranya sih bisa menjadi penerusnya Mas Joko dan Mas Giri ini? Karena viewers kita ini juga adalah mahasiswa mungkin yang ingin menjadi seperti Mas Giri dan Mas Joko. Silakan. Ini gimana belajarnya gitu? Kebetulan ada beberapa kanal untuk menjadi seorang petugas imigrasi. Kebetulan saya sama Pak Geri adalah dulu lulusan dari SMA, lalu masuk ke suatu sekolah khusus keimigrasian. Dulu kami sih disebutnya Akademi Imigrasi, tapi sekarang namanya Politeknik Keimigrasian. Ada juga yang melalui CPNS, daftar, tes, dan seterusnya. Nanti bisa masuk lewat situ juga. Kalau intelijen itu belajarnya apa? Lebih ke strategik, manajemen, atau gimana? Iya, betul banget, strategik dan manajemen, karena intelijen itu memperkirakan apa yang kedepannya akan terjadi gitu. Berarti main caturnya jago ya? Iya, harus jago. ya insya Allah lebih jago daripada Dewa Kipas. Dewa Kipas. Ya. Tapi untuk mahasiswa tadi kan yang disampaikan Pak Joko, kalau saya sama Pak Joko itu daftar pada saat lulus SMA, dari akademi daftar ke akademi gitu kan. Tapi kalau untuk yang mahasiswa jangan kecewa, masih ada kita namanya sekolah dari yang penerimaannya dari S1 gitu. Misalnya yang bersangkutan lulusan komputer atau sarjana hukum, itu bisa mendaftar juga lewat pendidikan khusus keimigrasian yang dari S1 gitu kan. Jadi yang bersangkutan nanti juga akan lulusnya sama seperti kita. Gitu loh, menjadi pejabat imigrasi. Pejabat imigrasi. Nah, ini dalam menjaga, ini gerbang sebenarnya menurut saya, ini gerbang penjaga Indonesia dari warga negara asing ya. Dan tanda kutip adalah bahwa siapapun boleh datang ke Indonesia, tapi dengan mematuhi peraturan di Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Ya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Pak? Betul, benar sekali. Dan ini juga pemirsa, tadi disampaikan bahwa imigrasi di Kota Depok juga ini punya banyak kanal, jadi silakan bagi para pemirsa UTV dan dimanapun Anda berada bisa mengaksesnya kapanpun dimanapun selagi masih ada internetnya. Ya, itu yang paling penting. Oke, baik. Nah, ini mungkin kita tak terasa Mas Joko dan Mas Geri, ini kita sudah di penghujung acara, tapi mungkin saya ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, sebelum pertanyaan pamungkas gitu ya, kira-kira. Ya, ini apa sih di intelijen ini yang harus paling dipelajari? Gitu ya, kira-kira apa yang harus paling dipelajari? Mungkin selain bahasa gitu ya, karena kan berhubungan dengan warga negara asing, maka mungkin English is the first rules, I believe that gitu ya. Tapi kira-kira apa yang paling dipelajari? Kalau saya sebagai intelijen, maka saya wajib belajar ini gitu. Jadi sebenarnya mungkin kemampuan untuk menganalisa, Mas Guntur. Jadi sebelum menjadi sebuah bahan intelijen, segala informasi itu kami terima. Gitu. Nanti kami akan memilah informasi mana aja yang misalkan informasi yang paling top itu adalah namanya informasi A1. Jadi informasinya sumbernya betul, sudah pasti kepastiannya. Nah, apabila sudah kami kumpulkan segala informasi itu, kami analisa, nanti kami laporkan kepada pimpinan. Apabila ada case seperti ini, pertimbangannya harus seperti apa, seperti itu. Itu yang kami sampaikan kepada pimpinan. Nanti juga apabila memang ada perkiraan adanya pelanggaran keimigrasian, kami akan berkoordinasi dengan subseksi penindakan keimigrasian yang nanti akan lebih diperdalam lagi. Oke, baik. Nah, tadi itu ya yang dipelajari. Nah, sekarang Mas Geri, kira-kira hal apa yang paling harus dipelajari menjadi atau bertugas sebagai penindakan kira-kira? Jadi saya sempat mikir psikologi gitu ya. Kenapa? Karena ketika ditanya dia harus jawab kiri kanan gitu kira-kira. Nah, itu. Mungkin silakan Mas Geri. Enggak ada sih. Maksudnya biasanya sama. Yang penting ada kemauan untuk belajar ya kan.
banyak orang ya males buat belajar ya kan. Kalau di penindakan itu mau belajar, mau bekerja, ya mau bergerak untuk mencari targetnya ya kan. Kalau kita cuma hanya diam di ruangan, ya nggak bakal dapat juga target kinerjanya. Tapi kita harus mau bekerja untuk di lapangan gitu loh. Untuk menganalisa apa sih pelanggaran yang sering terjadi atau subjek-subjek pelanggarannya. Baik, jadi intinya tadi adalah terus bergerak dan belajar. Iya. Nah, baik. Nah, nih sekarang pertanyaan terakhir Pamungkas, Mas Joko dan Mas Geri. Iya. Pesan-pesan untuk para pemirsa UGTV, silakan. Oh iya. Ya. Pesan-pesan saya yaitu apabila memang masyarakat Depok ingin membuat paspor atau dokumen perjalanan, berikanlah data yang benar. Jangan data yang dipalsu-palsukan, data yang seadanya, karena sistem kami sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Jadi semuanya sudah terkoneksi. Lalu untuk mungkin orang asing yang berada di wilayah Kota Depok, selalu memberikan keterangan yang benar, dan juga jangan sampai overstay. Kasihan bayar, Iya. bayar dendanya tuh kasihan gitu. Sama ini satu lagi, tetap mengedepankan protokol kesehatan Betul dimanapun sekali. berada, apapun Biar cepat kegiatannya. selesai nih ya COVID. Biar cepat selesai. selesai, Oke. ya. Baik, silakan Mas Giri. Ya saya sih nggak jauh berbeda lah dengan Pak Joko. Jadi untuk pemirsa UGTV saat ini kantor imigrasi Depok itu sudah terbuka untuk informasi apapun. Jadi kalau pemirsa mau membuat paspor itu silakan melihat di informasi-informasi terkait dengan pembuatan paspor di kantor imigrasi Depok. Itu sudah sangat mudah. Kalau ada kendala atau apapun, sampaikan atau datang ke kantor imigrasi Depok, kami siap membantu apa saja kendalanya. Dan untuk orang asing yang di wilayah Kota Depok, saya menghimbau untuk tidak ragu-ragu bertanya ke kantor imigrasi Depok terkait dengan informasi apapun, karena kita siap melayani. Dan jangan melakukan pelanggaran keimigrasian. Sudah cukup Mas Guntur, itu Baik, aja. terima kasih. Ini Mas Joko dan Mas Giri, terima kasih atas kebersamaannya Sama-sama. pada kesempatan kali ini yang dimana bincang santai bareng imigrasi, yaitu tentang pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kota Depok. Dan para pemirsa UTV, saya Guntur Eka Saputra serta kerabat kini bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada kesempatan kali ini, dan ini membuka wawasan kita bahwa ternyata imigrasi itu sudah dekat dengan masyarakat. Teman-teman di Kota Depok bisa mengakses di depok.imigrasi.co.id serta kanal-kanal yang dekat dengan masyarakat yang dimana juga dengan menggunakan digitalisasi teknologi yang diterapkan. Untuk itu tetaplah jaga kesehatan Anda. Semoga Tuhan selalu memberikan kebahagiaan serta kesehatan untuk kita semua, dan jangan melanggar peraturan, karena taat aturan dan taat juga adalah merupakan hal yang diutamakan, karena itulah imigrasi jaya selalu. Untuk itu saya Guntur Eka Saputra pamit mohon undur diri, dan jaya selalu UGTV. Tentang keuangan Indonesia. Iya.